بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali mari kita mengucapkan puji sebagai ungkapan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang tak terhitung jumlah dan tak ternilai harga. Berkaitan dengan Ramadan ini, diberikan Allah kita sampai pada malam ke-15 ini. Babak penyisihan sudah selesai, kita akan masuk babak kedua, dan nanti insya Allah jika Allah mengizinkan masuk ke babak ketiga. Seiring dengan itu, salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok umatnya yang mendapatkan syafaat beliau dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kaji kita yang lalu telah dijelaskan bahwa orang yang dapat melaksanakan ibadah puasa itu pertama dilandasi oleh adanya iman di dalam qalbu. Dari iman itu tumbuhlah takwa, sehingga dengan kekuatan takwa itu maka dapatlah direspon ibadah yang amat berat ini tidak terasa berat, bahkan terasa semakin hari semakin nikmat. Dari takwa itu lahir pula sifat sebuah harapan, khauf, takut dan harap, khauf dan raja, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala Allah, mengharapkan rahmat Allah, dan takut kepada murka Allah dan takut kepada azab Allah. Ini semua disebabkan oleh adanya atau lahirnya di dalam kalbu kita rasa muhabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu ada, insya Allah kita akan melaksanakan ibadah itu mudah dan ringan. Kalau tidak dilandasi dengan muhabbah tadi, maka apa yang kita prediksi dari awal Ramadan ini semakin ke ujung semakin tinggal yang pagi-paginya saja. Ini sudah mulai di masjid mana-mana. Kalau pada Ramadan pertama saya datang kemari itu payah kali masuk, putar mobil pun tak bisa. Tadi sudah mulai agak lama. Alhamdulillah. Ya, waktu ya. Nah, jadi jangan kita kurangi ibadah kita di bulan Ramadan ini. Ya, termasuk mendengarkan nasihat-nasihat agama. Satu ayat kita dengar itu lebih bagus 100 rakaat kita sholat sunat kata Rasul. Satu ayat
Karena satu ayat itu bisa merubah sikap orang. Bayangkan tadi baru 11 rakaat sudah ada yang terengah-engah. Tempat kami sana 23. Ya, nanti yang 23 ini langka ya. Pasal ke Mekah kita kalau mau sholat 23 rakaat. Terengah-engah kita. Ya. Istilah Ustaz Mahal terlalu eksekutif. Dari mana dapat istilah itu? Itu baru 11 rakaat. Ini satu ayat kita kaji lebih baik dari 100 rakaat salat sunat. Coba tes dulu 100 rakaat. Ya, 100 rakaat salat sunat coba kita tes sanggup. Ya kan? Nah, begitulah kelebihan fadilah menuntut ilmu. Nah, jadi pada malam ini kita lanjutkan sedikit saja. Bagaimana ciri orang bertakwa supaya kita bisa mengidentifikasi diri kita, saya ini sudahkah bertakwa atau tidak. Jangan-jangan karena ada pengaruh-pengaruh yang bukan sifat takwa, yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagaimana disebutkan Allah dalam Al-Quran, "Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun." Mereka membohongi Allah dan membohongi orang-orang yang beriman, padahal mereka membohongi dirinya sendiri. Jadi iman kita ini untuk ukuran manusia tidak penting. Yang penting Allah mengakui kita itu beriman, itulah yang paling penting. Nah, sehingga ayat ini mengatakan ada orang itu yang membohongi Allahnya dan membohongi manusia-manusia yang beriman. Tengok, nah, ini di bulan Ramadan ini banyak. Ada teman di TV yang soalnya sopan. Nanti kalau jadi pejabat disingkatnya langsung. Kenapa? Karena bukan dasar iman dan takwa. Nah, jadi orang yang bertakwa itu ada 3 kelompok saja. Yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mendapat hidayah dan kemenangan. Ya, orang yang mendapat hidayah dan mendapat kemenangan. Hanya ada 2 ibadah, 2 keadaan ibadah itu yang bertentangan dengan sunatullah yang ditetapkan Allah. Amin. Satu di berpuasa, yang kedua sholat malam. Itu kalau kita kaji itu bertentangan. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asha. Itulah ketetapan Allah. Dijadikan Allah malam itu untuk istirahat, siang itu untuk bekerja, untuk berusaha. Tapi di tengah tempat untuk beristirahat ada satu perintah. Ya, berat. Saya rasa berat, ada yang ringan sini. Kalau Ustaz berat juga ya. Salat malam. Yang kedua puasa halal makanan, halal minuman. Diharamkan Allah untuk batas waktu itu. 2 ini ibadah. Kalau umrah, haji, itu ringan. Mungkin sekarang sudah haji. Kalau mendaftar sekarang tahun 2017, kalau mendapat kan? Umrah orang bolak-balik sampai ada yang mengatakan, "Mana ibu Pak?" Pulang kampung. Saya pikir betul pulang kampung. Umrah di umrah begitu dan mudah. Bisa 2 bulan sekali suntuk di Medan ini, ya, umrah. Sampai ke sana tambah suntuk lagi, pulang kemari. Suntuk lagi, balik ke sana, suntuk lagi. Kenapa? Karena bukan karena iman. Karena banyak duit, pergi balik. Kalau banyak duit bersedekah. Jangan terlalu banyak sunat-sunat yang sifatnya apa namanya? Sepertinya ketaatan. Padahal sampai ke sana tidur di hotel, bukan pergi ke masjid. Bukan umrah berkali-kali, tidur di hotel. Makanya orang awam itu pulang dari umrah atau pulang haji ditengoknya, Ustaz putih kali enggak. Cuma nampak itu bersih kali. Memang betul-betul apa ada haji. Apa tak putih? Tak keluar dari hotel. Putih kan?
Ini di hotel, paling jauh di lobi. Salat di hotel. Macam mana tak putih? Tak kena panas. Nah ini, ya. Jadi kenapa? Karena bukan dorongan. Sudah dapat dipastikan, insya Allah barangkali begitu menurut kriteria. Nah, yang mendapatkan hidayah ini nanti dibaca berulang-ulang. Al-Quran itu kalau tidak berulang-ulang dibaca, tidak dapat kita yang namanya hidayah. Walaupun sudah sering kita baca. Apa kata Allah orang yang dapatkan hidayah? Pertama, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini orang bertakwa, tidak ada keraguan. Ya, Al-Quran itu tidak ragu bagi orang yang bertakwa. Lawannya apa? Ragu itu apa? Ragu itu ada namanya syak, ada namanya waham, ada zon. 3 tingkat. Yang syak ini kira-kira benarnya 25%, gosip. Yang zon ini, waham ini 50 benar, 50 tidak. Tak pasti. Zon ini itu kira-kira 75% benar. Tak boleh harus 100%. 100% yakin. Al-Quran itulah sebagai jalan hidup, sebagai pedoman, dan itulah nanti yang akan ditanya di alam barzakh. Salah satu di antara pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Wa ma imamuka? Siapa imam kamu? Bukan Ustaz Dr. Andes Bambang Laksono. Yang salah jawab, siapa yang Ustaz di sini? Ya, jadi imam itu Al-Quran. Al-Quran itu imam. Ialah pedoman dan tak boleh ragu. Nah itu yang pertama untuk mendapatkan hidayah Allah. Kalau ragu, tak dapat. Sama saja orang yang memotong mobil kiri depan ragu memotong. Ini yang sering terjadi kan? Saat ini potong tidak. Makanya lain supir yang betul sama supir yang tak benar lain. Kalian supir potong. Kalau macam awal, potong tidak ragu. Akibat ragu itulah yang selalu terjadi kecelakaan. Begitulah sebenarnya. Yang kedua apa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Wah, ini berat. Beriman kepada yang baik. Apa itu baik? Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah ditauhid. Ya, kepada yang baik, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat. Percaya bahwa tidak ada malaikat kiri kanan. Dalam salah satu kitab dikatakannya kiri kanan, muka belakang, atas bawah kita ini dijaga malaikat. Lebih 70.000 malaikat menjaga kita. Maka orang-orang yang karamah itu dijaga malaikat. Selalu kita dengar cerita, saya pun cerita belum pernah saya lihat orang yang begitu. Jalannya dalam hujan tak basah ya. Jalan di atas air, dia tak tenggelam. Tapi belum pernah saya lihat sekarang. Mungkin sekarang orang amalnya itu banyak yang tak benar, sehingga tak sampai seperti itu. Tapi kalau kita cerita, kita baca sejarah Wali Songo, Jawa banyak yang seperti itu. Karena betul-betul percaya kepada yang baik. Yang baik inilah yang mempunyai kekuatan, termasuk dalam diri kita. Roh itu baik, tak bisa dipelajari. Sehingga Allah katakan yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal 'ilmi illa qalil. Hai Muhammad, kalau ada orang bertanya tentang ruh itu urusan Allah. Kenapa sedikit sekali ilmu manusia itu untuk mengkaji tentang ruh? Sehingga ketika roh akan berpisah dengan jasad, tak ada yang mampu untuk menahan. Tak ada yang mampu. Saya pernah cerita ini dengan saya Pak Harto ketika dia sakit. 24 dokter yang terbaik di seluruh Indonesia dikumpulkan. Saya waktu itu sedang nonton di Plaza Medan Fair.
diumumkan dokter sudah ada perkembangan baik Pak Harto. 2 jam kemudian sudah agak sedikit menurun karena kondisi fisiknya tak kuat. Saya tanya sama yang nonton itu, apa yang bisa ibu-ibu pahami dari kejadian ini? Ya Pak, kasihan juga nggak Pak, kasihan. Saya bilang begini, antara 24 dokter dengan malaikat maut itu sedang tarik tambang. Nanti coba lihat siapa yang menang. Menang dokter yang 24 itu atau satu malaikat maut? Akhirnya menang malaikat maut. Mengapa? Persoalan ruh ini adalah persoalan yang dapat dikaji dan dapat dipertahankan oleh manusia. Ini adalah sunatullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Menegakkan salat dan menafkahkan sebagian harta rezeki. Menegakkan salat. Salat ada sunnah, ada wajib. Ibnu Athaillah Al-Sukandani, ulama tasawuf, beliau mengatakan kira-kira kurang lebih begini: perbaiki ibadah, bukan memperbanyak ibadah, perbaiki. Jadi yang wajib itu kita perbaiki dulu sampai kepada kualitas terbaik. Kadang-kadang yang wajib itu belum apa, kita sudah banyak kali yang ini kadang-kadang ya tidak sampai sama, tapi perbaiki dulu. Yang wajib itu puasa kita tingkatkan, salat kita tingkatkan kualitasnya, itu nanti akan berkembang dengan ibadah-ibadah. Kemudian beriman kepada kitab yang diturunkan, Taurat, Injil, Zabur, dan segala suhuf yang diturunkan kepada Nabi, yang diterima oleh Nabi dan Rasul, harus kita beriman. Tapi kepada Al-Quran itu khusus, karena kita syariat kita diatur dalam Al-Quran. Yang berikutnya, wabil akhirati hum yuqinun, percaya kepada hari kemudian. Kalau tak ada hari kemudian, ngapain kita capek-capek salat? Ngapain capek-capek kita bermalam-malam, bangun sahur, berinfak, bersedekah? Kalau tak percaya kita ada balasan nanti pada hari akhir, itu apa? Bagus kita bersenang-senang. Tapi karena ada keyakinan itu, maka siap kita untuk meninggalkan rumah, mengeluarkan harta dan sebagainya, karena tuntutan takwa kepada Allah tadi itu disebabkan. Kalau orang yang tak percaya dengan adanya hari akhir, disinilah terbuka lapangan maksiat sebesar-besar. Nah, kata Allah, inilah ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang inilah yang mendapat hidayah. Muncul pertanyaan, ada juga Ustaz tahu diri itu tapi tidak ada sholat. Pak saya tanya, ada satu orang puasa apa? Puasa, sholat ini tidak ada orang. Puasa sholat tidak. Coba ini, inilah hidayah. Syekh Syaqawi, ulama tafsir, hidayah ini ada 2 macam. Yang tahu ditanya orang, tahunya dia hukum salat wajib, cara salat wajib, tapi kenapa dia tak salat? Ada 2 macam hidayah. Namanya pertama hidayah dalalah. Hidayah dalalah ini adalah petunjuk-petunjuk ilmu. Tahu salat, tahu cara berwudu, tahu waktu salat, tahu di mana tempat salat, tahu semua salat tahu. Tapi dia tidak salat. Ini namanya baru hidayah dalalah. Tahu dia Ramadan, tahu dia wajib puasa, tahu, tapi dia tidak puasa. Baru tingkat dalam hanya tahu. Kita banyak ini. Tahu dia ada harta itu wajib dizakatkan, tahu, tapi dia tidak berzakat. Ini dalam tingkat baru, tingkat ilmu.
tahu dia rokok itu tak ada gunanya. Ini saya sebut sebagai contoh supaya mudah. Tahu dia hanya mubazir misalnya, tahu dia tak ada manfaat, tahu ini dalalah. Itu yang satu. Yang paling penting adalah yang satu ini pun penting tadi, karena dari sini akan bergerak. Yang kedua apa? Hidayah ma'unah. Nah, ma'unahnya apa? Ada ilmunya dan dia amalkan itu. Ya. Tahu dia sholat, tahu hukum sholat, tahu cara untuk berwudu, tahu sholatnya dia. Nah, ini yang dikatakan Allah, ulaika ala hudan min rabbihim. Hudan. Inilah yang namanya hidayah ma'unah. Siapa yang bisa mencapai tingkat karamah adalah mereka yang sudah mendapat kedua macam hidayah. Ada ilmunya dan ada amalnya. Dengan ilmu ini, amal itu diperbaiki setiap saat. Siapa yang sanggup mengatakan bahwa saya sholat saya sudah bagus? Tidak sanggup. Comeng-comeng ini juga dari terasa. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan pada zahirnya mereka itu sama dalam sholat berjamaah, tapi hakikat mereka tidak sama. Kan tak sama. Ada yang itu sholat tarawih tadi lama kali imam, ada pula cepat, ada pula lambat, mereka dalam hati. Dan tak sama. Ada yang mengatakan enak kali, berbeda-beda. Ya, karamah. Apa itu karamah? Karamah ini payah, kita mencari. Ada tapi payah. Salah satunya karamah itu kalau sekarang nih seorang pejabat yang tak mau koruptor, itu karamah itu. Bukan mudah dengan sistem sekarang. Dia bisa diminta pendatang barang luar. Itu udah masuk karamah. Kalau ada pejabat yang jujur begitu berat, datang dia. Bukan diminta, datang. Nah, Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam belum dikatakan. Nah, pertama dia katakan kalau ingin menjadi hal seseorang yang luar biasa, tentu tidak bisa beribadah itu dengan cara yang biasa-biasa saja. Tentu ada yang luar biasa. Yang luar biasa itu apa? Juga termasuk sholat malam, termasuk berpuasa, termasuk harta yang dicari itu kan berat, tapi harus dikeluarkan, harus tidak merasa terikat dengan harta yang ada. Kenapa? Karena rezeki itu ada macam-macam. Ada rezeki badan diri, itulah makan dan minum. Ada rezeki yang melekat saja badan, inilah pakaian. Ya. Rezeki yang badan ini inilah menentukan ajal seseorang. Kalau ini habis, selesai. Rezeki yang melekat di badan, ada rezeki yang rezeki yang hanya melindungi kita. Tapi itu misalnya rumah, kendaraan. Ada yang rezeki hanya milik kita kuasai, kita atur, tapi tak ada manfaatnya sama kita. Misalnya banyak kali itu di bank kita simpan. Coba pikir-pikir, renungkan, betul tidak? Ini ulama yang merumuskan ini. Pak Teteng, ada seorang ditanya, uang saya 30 miliar di bank. Saya tanya, pernah ibu lihat betul itu? Pernah ibu tengok uang ibu 30 miliar? Oh tak ada, cuma nengok angka saja. Angka saja ditengok. Ustaz ada uang apa? 30 miliar. Nah tuh, kalau kasih 30 miliar baru ada uang 30 miliar. Kalau ada kan cuma ditengok angka saja itu Pak. Saya mau menaruh ke rumah, taruh di rumah jadi balai. Sebentar-sebentar buka, ada lagi tidak 30 miliar. 3 jam kemudian ada lagi tidak. Ada kucing berkelahi di belakang. Ini mah mungkin uang 30 miliar. Ya kan? Tak ada. Nah kalau sampai kita hakikat seperti itu, nah nanti bukan, sehingga dia katakan bukan orang itu dikatakan keramat kata orang kampung
Misalnya kantongnya ini kosong, lalu berisi duit tiba-tiba. Kalau kita kan itu kan, wah ya berkali ramah tak ada duit diambil dalam kantong keluar. Bukan itu. Ada ajaran yang berkembang, aliran sesat itu dekat rumah saya itu. Udah lagi malam Ustaz. Itu ada gambar Ka'bah kecil taruh depan itu, katanya dia akan tamat mengaji kalau bisa mengangkat Ka'bah kecil itu dari jauh. Wah, itu lebih ke Jawa sana, beli ada jin. Rupanya Jawa jin itu dijual. Dijual dalam botol. Saya tahu ini baru mengikuti ketika ijtima ulama cerita-cerita itu. Betul di Jawa sana jual jin. Ya, betul itu. Nah, saya belum pernah tahu, cuma cerita itu orang-orang yang saya percaya. Kalau mau Pak Basar katanya, ayo kita video timur katanya, ada kawan saya kerjanya jual jin. Berarti dia pun jin juga itu. Kan, karamah. Yang dikatakan karamah ada sesuatu dalam dimilikinya, tiba-tiba hilang, tapi iman tidak bergoncang. Kalau yang tadi kan bisa kan, dapat bersyukur, bisa aja kasih, dapat banyak, dapat bersyukur. Makanya kalau bersyukur itu banyak, berinfak banyak, tapi coba menahan untuk tidak mengambil yang bukan maknya, jauh dari orang. Ini karamah. Ada dalam saku, tiba-tiba mau diambil tak ada, tapi imannya tidak bergoyang. Ini sebenarnya. Artinya apa? Dia sudah betul-betul menghambakan dirinya hanya kepada Allah SWT. Itu baru kelompok pertama. Orang seperti inilah yang dikatakan Allah di ujung ayat tadi, wa ulaika humul muflihun. Tak ada lagi kesengsaraan dunia biasa saja. Ini berarti yang saya menentang, saya membicarakan ini, saya sudah sampai situ dulu. Berjuang secara batinnya untuk mendapatkan kemenangan. Itulah mereka yang menang. Itulah mereka yang mendapatkan hidayah. Siapa itu? Inilah insya Allah yang betul-betul, yang tidak lagi terpengaruh dengan keadaan. Tapi 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan itu banyak terpengaruh dengan keadaan. Sehingga di tengah jalan harus ini barangkali lagi mencari untuk persiapan Lebaran. Padahal Lebaran belum tentu jadi tahun ini. Ibu deh. Nah, itu ya kan? Jadi terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya dunia. Nah, itu mereka yang dikatakan mendapat hidayah dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisikan 30 menit sampai berapa? 30 menit. 10 menit ya. Tahan 10 menit lagi. Kelompok yang kedua, orang bertakwa. Ya, yang pertama tadi mendapat hidayah dan kemenangan. Kelompok yang kedua, yaitu orang yang mendapat keampunan. Orang bertakwa yang mendapat keampunan. Apa tanda-tanda dapat keampunan? Setiap hari, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Mohon diampunkan ya Allah, ampunkan. Atau bahkan tak merasa kita ada dosa. Banyak, banyak dosa itu, macam-macam betul. Kalau bapak-bapak begitu keluar, tadi saya kemarin saya tengok itu lampu jalan muka anak gadis, untung apa namanya itu sedikit lagi mau nampak ekor, tak tertengok lampu terang, tak masuk mana. Ini cara merusak generasi ini kan ada 3 F. 1, food, makanan. Di makanan itu kita
kalau bisa hati-hati Pak. Makanan yang tidak berlabel halal, carilah yang berlabel halal yang dikeluarkan Majelis Ulama. Ngeri. Saya sekarang ini sejak jadi direktur LB POM ini semakin terbatas sekali saya rasa. Air minum kan kadang takut ya. Karena di rumah mereka juga saya, gimana kan beli air minum? Itu muka. Contohnya sama dia itu, buatan apa itu? Apa namanya itu saringan? Kalau nggak Korea, Australia, Thailand. Coba suruh sama dia sertifikasi halal. Ini Pak. Kenapa? Jangan-jangan karbonnya itu tulang babi. Oh, Thailand kita tahu ya. Tulang babi ini bagus. Minum, kita minum. Nah. Kalau dulu air sumur, air pam lebih bagus. Dia terjamin halal. Tapi air siulang, Aqua nggak ada sertifikat halal. Amos nggak ada sertifikat. Itu Amos itu di sana juga. Karena itu di Namurapi, ya Namurapi kan di sana. Daerah Namurapi. Saya udah lihat di dalam. Bagus itu. Tapi yang lain-lain tidak tahu kita. Entah air apa. Kira-kira sebulan sebelum Ramadan saya turun dari atas, saya tengok ada tangki air minum dari apa namanya itu disimbahin air yang mencucur dari atas, itulah langsung ke tangki. Saya bilang saya tahu itu mau kemana mau dibawa? Mungkinlah ke Medan juga, kemana lagi? Entah air apa itu dari atas itu. Oh, itu dia. Tentu makanan. Ada orang Cina masuk Islam. Dia dulu bekerja dalam bidang makanan olahan. Dia bilang apa? Pak, sama kawan saya di Malaysia. Kalau umur 50 tahun itu 2 ekor babi masuk dalam badannya. Kalau kita tanya, saya pernah makan daging babi, saya pun tak pernah. Tapi kalau makan bakso sering. Ya, sering makan bakso. Tak tahu kita itu juga. Bakso dari mana? Bahan tak tahu. Ini informasi dari ada seorang pengusaha lembu dari Aceh. Pak, katanya saya sekarang kalau bakso itu apa pun dikasih gratis saya tak mau. Itu di Aceh katanya ada kegiatan, ada orang yang menangkap ular sawah, ular piton yang besar. Itu beratnya sekitar 70-80 kilo satu ekor. Mereka ambil kulitnya. Itu dagingnya dibawa ke Medan. Medan diolah pakai bakso. Pernah ibu makan daging ular? Mana tahu kita? Itu daging ular itu katanya mirip dengan daging kerbau. Ngeri kita Pak. Nah, jadi makanan masuk dalam makanan. Tubuh yang ada makanan yang tidak halal, haram, itu yang berhak ada di neraka yang bakar. Ini makanan itu satu. Ya. Food, apalagi fashion, potongan pakaian. Coba kita lihat kan. Kadang-kadang di undangan di luar, wah Ustaz banyak juga itu. Kemana mata dia? Ya Pak ya? Kemana dia angkat mata? Semua begitu. Dari mulai menyambut tamu sampai tamu. Ada saya tengok ibu-ibu dengan anak gadisnya. Ya Allah tak sanggup Pak. Nah, nampak ini semua badan tuh. Ini model apa namanya Nokia lama. Ada. Udah Nokia lama. Saya bilang gue juga seorang rumah nih. Coba kau tengok dulu di mana tali tempat gantung. Yo, saya pikir kok sanggup di muka khalayak ramai berpakaian seperti itu dan itu dianggap merupakan tren. Yang ketiga apa itu? Film. Ngeri. Ya, internet dan sebagainya. Bagus sekali kemarin itu polisi bisa menggerebek internet yang ada warnet ini. Itu harus dibatasi sampai jam 12 saja maksimal. Untuk apa jam 1 jam 2 apa yang dicari? Sedang saya profesor begitu banyak menulis tidak sampai lewat jam 12. Waktu-waktu tertentu saja. Kalau sudah banyak kali
yang mau ditulis, nah baru. Tapi kok anak-anak begitu subuh saya tengok sudah tertuduh anak-anak itu. Ini bahaya besar. Nah, jadi yang ke kelompok kedua dapat keampunan. Ya. Pertama kata Allah, bersegeralah kepada keampunan. Ini yang mau segera keampunan ini kan orang bertakwa. Kalau tak bertakwa nanti saja itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'inda lil muttaqin. Yang mau segera keampunan ini orang takwa. Kalau segera, wah bikin salah langsung kita ampun. Bikin terjadi perselisihan di antara sesama datang cepat-cepat. Ini kan orang bertakwa. Kalau orang tak bertakwa, udah apa ya berkali dia rupanya. Takwa ini sifat takwa. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Kalau sampai aja tak bercakap, coba didoakan kawan, untunglah ibu duluan. Dulu sok kali waktu hidupnya. Padahal dia tak pikir dia pun bakal menyusul itu. Karena sama kelasnya tadi. Ini wasari'u ila maghfirah. Kemudian apa lagi kata Allah? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kalau tadi menafkahkan sebagian hartanya, ini dalam keadaan senang ataupun sempit. Kalau senang mudah, kalau sempit, tapi senang sama sempit bagi orang bertakwa itu sama saja. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ketika senang dia bersyukur, ketika sempit dia bersabar. Tapi dalam hal berinfak ini konsisten. Seorang yang tadi cerita 30 miliar berinfaklah dia 1 juta di masjid misalnya. Ada yang tukang jual bubur berinfaklah dia apa namanya gopek 500 gopek. Untungnya yang dikumpulnya 200 perak satu biji terlalu. Dia berinfak 500 berarti 2,5 biji laku baru bisa yang 30 miliar berapa itu. Itulah Allah berikan penilaian kepada orang yang katanya dalam keadaan sempit, orang miskin, fakir miskin berinfak. Inilah yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu kitab Ibnu Athaillah juga, kalau tak salah saya nambah Jadul Bagus disebut. Ini perlu kita pahami, kita ayat bahwa orang miskin itu ibaratkan katanya hewan yang mengangkat beban untuk menuju akhirat. Siapa yang tidak mau menitipkan bebannya kepada orang-orang miskin, maka dia tidak akan mendapat bekal di akhirat. Itu hebatnya. Saya menambahkan dalam hati saya, kalau begitu orang miskin sebagai tempat untuk menitipkan bekal kita nanti di akhirat, berarti orang kaya dengan terengah-engah mengangkat beban ini kalau tidak dibagikan sebagian, apakah yang wajib atau yang sunat, maka sampai akhir hayatnya maka dia akan membawa beban. Kan logis ini. Ini pemikiran ulama-ulama yang sudah tingkat sufi, tingkat waliyullah itu dah macam lihatnya keadaan ini. Ini orang miskin, ini orang kaya. Sama-sama mengangkat bebannya, ini mengangkat beban kosong, yang ini mengangkat beban banyak. Pilih yang mana? Nah, ini kosong, tak ada isi. Ini banyak beban, coba kita angkat. Pasti kita pilih ini yang ringan. Tapi karena nafsu menutup keadaan itu, maka seolah beban banyak ini itulah yang menjadi tujuan. Nah ini barangkali sangat tinggi filosofi. Kemudian kata Allah, taubat dan kasih sayang Allah. Ayat berikutnya Allah katakan, orang yang bertakwa itu ketika dia berbuat salah, bukan berarti orang bertakwa itu orang yang tidak mempunyai dosa dan tidak berbuat salah. Yang salah ini, orang bertakwa itu punya dosa, akan berbuat
berbuat salah. Tapi kata Allah dalam ayat ini, ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Astagfirullah, kok buat misal. Ini orang takwa. Kalau tidak bertakwa ya sudah terus saja menyesal. Ya, maka dia ingat kepada Allah, disitulah Allah akan mengampunkan. Dan dia tidak lagi mengerjakannya. Nah, disinilah letaknya antara keampunan dengan taubat. Radhatul Adawiyah ditanya oleh seorang ulama, Radhatul Adawiyah, aku sering berbuat maksiat. Ketika aku ingin berhenti dari maksiat itu, tak bisa, tetap juga aku lakukan. Nah, kalau aku bertaubat, apakah diterima Allah taubat? Jawab beliau katanya tidak. Nah, makanya tidak mudah. Jangan kita bilang, oh ini kan udah taubat, tak bisa. Engkau hanya bisa bertaubat seandainya Allah telah mengampunkan. Inilah dunia ya. Jadi Allah katakan fa'isatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah wa la yusirru ala ma fa'al. Tidak lagi dikerjakannya. Mengapa? Karena dapat keampunan dari Allah Subhanahu. Sedikit saya tambahkan. Ini sudah pernah saya sampaikan, jadi perlu saya ulang-ulang. Sama dengan lampu ini dicek hitam. Adakah cahaya? Dan gelap. Begitulah qalbu. Kalau sudah berdosa ya, dia akan hitam. Makanya ketika orang sedang berbuat maksiat, tak usah nasihati dulu. Orang sedang berapa tahun? Itu tak usah keluarkan ayat, tengok aja pun tak usah. Mengapa? Pada saat itu hatinya sedang ditutup, sedang minum bertonggak, enak boleh, datang kita menasihati kan? Mengapa? Itu sedang gelap, nasihat itu tak ada gunanya. Mengapa? Dia merasakan bahwa maksiat itu adalah sebuah nikmat, memiliki kenikmatan. Makanya orang tidak bisa bertaubat selama dia melihat maksiat itu ada manfaatnya. Kalau tak ada manfaatnya dan tak dirasakannya manfaatnya, pasti dia akan tinggalkan itu. Begitu, ya Allah ampunkanlah dosa, sampai ampunkan Allah. Ibaratnya tutupan hitam tadi menjadi terang, lampu menjadi terang. Kalau ini maksiat, ini taat, nampak dan berada cahaya. Oh, inilah yang aku kerjakan itu. Kalau begitu tak boleh aku tinggal. Aku bisa. Mengapa? Nah, baru bisa taubat. Jadi taubatnya kita taubat saja nanti belum tentu bisa. Kalau sempat, kalau bisa, kalau diterima Allah Subhanahu wa taala. Wahum yang lalu. Nah itu. Ya, mengapa dia bisa bertaubat? Karena ada ilmu, ada hidayah dalalah tadi. Inilah perlunya. Abu Bakar, Umar, mengapa dia bisa beriman ketika mendengarkan ayat yang dibacakan Fatimah? Karena tahu dia isi Al-Quran itu berubah. Coba tak ada ilmu, mana mungkin berubah? Ini kita lihat di Amerika sekarang, di Amerika, di Eropa sekarang banyak intelektual itu masuk Islam. Kenapa? Sudah ada ilmunya, sudah benar, yang betul Islam. Sudah nampaknya kebenaran Islam itu, maka langsung dia beriman. Mengapa? Karena sudah nampaknya kebenaran itu. Kalau kebenaran tidak akan nampak, maka dia tidak akan mungkin bertobat. Nah, apa balasan? Nah, balasan ada balasan dunia. Ya, biar tuntas kita lihat 2 menit lagi, biar selesai kaji. Balasannya ada sekurang-kurangnya ada 4 pada orang bertakwa, 4 macam. Yang pertama, mendapat jalan keluar bila mendapat kesulitan hidup. Coba rasakan pengalaman kita masing-masing.
Tapi jangan lari dari sifat takwa itu. Ini sedikit Pak, bukan riba, bukan sekedar pengalaman. Tak boleh lari, apapun ada tidak. Saya ketika menyelesaikan program doktor itu tidak dengan silah saya itu sama kawan-kawan untuk memotivasi kawan-kawan itu darah dan air mata. Di akhirnya pada saat itu saya harus meninggalkan keluarga di tempat itu. Saya harus pulang ke Medan. Duit hanya tinggal 2.700.000. Saya bilang sama orang rumah, ini kalau saya pulang sendiri, saya akan balik bisa lebih cepat selesai. Tapi kalau kita pulang semua, bisa ini tak selesai. Banyak kawan-kawan juga gagal. 2.700.000 saya ambil uang itu 2.400.000. Ambil, tinggal 300.000. Tujuannya sebagian untuk membayar kontrak rumah setahun ke depan, sebagian lagi untuk belanja. Masuk angkot, kira-kira 2 menit di angkot itu hilang. Ini cerita yang tadi itu, hilang. Wah, kemana? Ada 4 orang di dalam angkot tadi, turun deh, kejar, dikejar. Terus anak saya bilang, benar Pak? Kita lapor polisi. Lapor sama saja, lapor. Pindah. Ini yang saya katakan tadi, hilang itu, cemana, goncang, tak ada uang. Jadi kalau saya bikin siklus hidup itu, kapan paling menderita? Saat itu paling menderita. Kemana kalian berbicara? Itu belum, setelah saya jalani beberapa waktu kemudian, itu rupanya belum berat. Tinggal uang 300.000. Saya yakin jarang ya. Saya bilang jangan melapor kepada siapa. Kenapa? Takkan ada orang yang akan mengatakan kasihan dan segera bantu. Paling menyalahkan kita. Tidak hati-hati. Yang berat saya rasakan, kira-kira 3 bulan setelah itu saya mau ke Jakarta. Di satu tempat dulu kan banyak telepon telepon umum. Saya telepon, di atas, di bawah telepon itu ada tikar plastik dulu. Di atas itu ada duit segini ikatannya. Tidak ada orang, duit di atas. Datang lagi, wah inilah gantinya. Spontan langsung mengatakan, oh itulah gantinya. Lama-lama turun, tak bisa lagi ngomong sama kawannya. Saya bilang, udah tunggu dulu. Saya lihat orang kiri kanan tak ada, tinggal saya masuk ke dalam tas. Berpikir saya lama-lama, saya tengok lama-lama uang itu di bawahnya ada bon terikat. Oh, ini mungkin ada orang telepon tadi. Sambil telepon taruh uang, lupa muncul. Oh, ini kalau aku ambil ini, mungkin orang ini lebih rentan daripada yang pernah saya rasakan 3 bulan lalu. Makin lama orang makin banyak lewat. Niat pertama saya tinggalkan, tapi terpikir apa yang lain itu sama seperti saya. Wah, oleh saya tunggu di situ Pak. Berdiri saya situ menunggu duit itu tadi. Mungkin ada orang yang akan datang. Ya, saya tunggu. Kok tak ada? Muncul strategi lain, akan saya ambil, akan saya umumkan di radio sampai ada orang yang, nah di sini teringat kita kaji, ada kaji tauhid. Ketika kita mendapatkan yang seperti itu, maka akan 2 datang, satu mengatakan ambil, satu mengatakan jangan. Kalau tak ada ngaji seperti ini, pasti yang ambil yang kuat. Saya ceritakan kepada kawan-kawan, boleh beli bapak itu mengganti begini. Saya bilang prinsipnya apa? Yang pasti itu bukan saya. Beberapa menit kemudian datang. Singkatnya datanglah seorang anak lajang, lari ke sana lari kemari. Mana uang saya? Mana uang saya? Saya panggil, Dek, mari. Ada apa? Uang saya Pak. Gimana uang? Gak tahu uang dagang saya. Begitulah disebutkan. Betul. Gimana kau tahu ini? Gak tahu. Tadi saya ambil dari menaruhkan barang. Dan bingung, dia seperti stres. Oh, ini lebih bahaya daripada apa yang saya rasakan. Saya bilang ini, oh dipeluknya
saya gitulah gembiranya uang itu kembali. Seandainya saya ambil, saya tak dapat sesuatu di depan, ini kan berat. Dalam keadaan kita terjepit ada seperti itu berat. Itu dulu. Kalau sekarang mungkin saya ambil. Nah, jadi iman itu naik. Mungkin saya ambil. Wah, ini perlu ini. Paling tidak untuk anak sekolah dulu. Maka Allah selamatkan itu. Tak boleh berkaca, tetap pasti ada. Nah, beberapa bulan kemudian diberikan Allah seperti air yang mengalir. Ini berat. Ya. Percobaan-percobaan seperti ini yang sifatnya sesuatu yang membutuhkan nafsu dan kehidupan kita, ini sangat berat. Nah, tapi Allah akan berikan kekuatan kepada kita dan diberikannya jalan sehingga pada satu saat yang tadi kita katakan perintah, tapi rupanya rahasia ini yang diberikan Allah. Kita banyak saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau sering mendapat rezeki yang tak disangka-sangka dalam keadaan kita takwa, itu pertanda Allah memberikan suatu nilai kemenangan kepada manusia. Tak sangka-sangka datang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dicukupkan kebutuhan hidupnya. Tak pernah mengeluh. Ini kebutuhan hidup ini kan macam-macam nih. Ada yang banyak, yang miliar-miliar, kekurangan terus. Kenapa? Ada uang 1 miliar mau beli mobil Alphard ya kurang. Dia pakai. Waktu duit cuma 500 juta beli Innova cukup, masih ada sisa. Dapat 750 juta simpan, cocok lagi nih mau beli Alphard. Akhirnya dia jadi lemah, utang. Nah ini, ya. Tapi Allah buat cukup. Kenapa? Sama saja nih. Saya naik versi, naik Innova, naik Alphard, sama saja saya tanya. Apa bedanya? Nafsu ya, gengsi, kelas. Nah, jadi kita yang berimannya iman. Ya, itu. Nah, yang satu lagi inilah nanti yang dibalas Allah nanti di akhirat. Kami surga. Yang luasnya di dalam ayat di atas tadi seluas langit dan bumi. Nah, barangkali itulah ya 3 karunia Allah pertama di atas dapat diperoleh di dunia ini insyaallah, dan 1 akan diberikan Allah nanti di akhir. Mudah-mudahan kita dapat yang di dunia dan dapat juga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. ببركة في شهر رمضان يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم بارك لنا في رمضان إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu hadirin Allah, demikianlah nasihat dari mudah-mudahan dapat terjawab dari ilmu kita semua dan mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.